Hai there, ceritakan pengalaman konyol kalian awal-awal belajar nyetir. Entah itu mobil, motor, atau yang lainnya. Oke, aku dulu. Aku belajar nyetir motor itu kelas 7 atau 8 gitu. Kurang inget. Sama seperti kebanyakan orang, aku belajar nyetirnya itu di lapangan. Dan dulu itu pakai motor Vega ZR warna merah. Aku inget banget karena motor itu gadai cuy. Awal-awal aku belajar motor masih belajar kestabilan dulu. Jadi belajar ngegas motor, cuma dia itu nggak jalan. Nanti pas setelah stabil itu baru kita bisa lanjut ke jalan gitu. Karena aku lumayan cepet nangkepnya, ayahku langsung ngajak belajar di lapangan. 3 hari muter-muter lapangan, aku udah merasa jago nih. Udah merasa kayak Valentino Rossi. Udah siap untuk selap-selip di jalanan. Nah, waktu SMP kan aku suka banget sama ikan-ikan kecil. Jadi tiap pulang sekolah dulu aku itu sering banget beli ikan-ikan ini. Dan karena keseringan beli, jadi kolam di rumah itu udah penuh. Jadi inisiatif lah, aku mau bikin kolam ikan yang dari semen yang lebih gede lagi. Sampailah nih di hari Minggu. Pas hari Minggu ini aku mau belilah itu semen, ngajak sepupuku. Nah, habis itu izinlah sama ayahku dan minjem motornya. Oh iya, motornya udah ganti cuy ya. Yang tadi kan Vega ZR, ini udah ganti ke Jupiter yang buru hantu itu. Karena kan motor gadai, jadi ayahku tuh gonta-ganti motor gitu. Karena rumahku ini daerah perbukitan, jadi banyak banget tanjakannya. Jadi nggak rata kayak di kota-kota gitu. Jadi gambarannya ini rumahku, terus nanjak-nanjak, habis itu jalan menuju ke jalan raya. Sepupuku tadi kan aku suruh tunggu di atas. Terus pas aku mau naik tanjakan itu, motornya tuh langsung mau nabrak sepupuku kan yang di atas. Kan dia ada di tengah-tengah. Awas gitu kataku. Terus sepupuku itu kayak gini-gini. Nah, habis itu aku terus ke atas, gini. Nah, aku setirnya aku banting ke kiri. Dan di kiri itu ada kakekku yang lagi nyiram pohon sawo. Kakekku juga kaget. Dia loncat, habis loncat. Dan aku nabrak pohon sawo itu. Kampret emang. Untuk kejadian belajar motor kopling ini dulu pas aku kelas 10 SMA dan itu mau naik ke kelas 11. Dulu aku tuh dibeliin motor Vixen warna putih sama ibuku. Sebelumnya sih motorku pas sekolah itu Supra Getter warna hitam. Itu pun minjem di sepupuku. Berhubung sebelumnya aku gak pernah pakai motor koplingan atau motor laki, ya udah minta tolong diajarin sama temanku. Nah, temanku nyaranin kita langsung belajar di jalan raya aja biar cepat bisa. Pas mau berangkat, aku nyaranin temanku dulu yang nyetir biar aku mengamati dulu, baru nanti aku yang praktek. Pas di tengah jalan, ternyata ada razia polisi karena kita nggak bawa helm, nggak punya SIM juga waktu itu. Nah, kita putar balik lah, nggak jadi ke jalan raya. Pas mau nyampe deket rumah, itu temanku bilang, ini kamu aja yang nyetir. Nah, aku bilang, enggak kamu aja dulu. Soalnya waktu itu aku masih takut-takut kan. Ya udah, tetap temanku tuh yang nyetir. Sambil nyetir, temanku ini ngasih saran atau ngasih masukan. Yang penting kamu belajar kopling ini nekat aja dulu. Nanti lama-lama juga bisa. Nah, besokannya bermodal dengan nasihat temanku ini, nekatlah aku pakai motor Vixen ini ke sekolah. Tadinya kan aku pakai Supra Getter tuh yang warna hitam. Nah, ya teringat dengan kata-kata temanku yang penting aja nekat dulu. Jadi aku gas aja lah, siapa tahu beneran nanti bisa. Sekolahku ini kan masuknya jam 6.45. Kalau dari rumah sekitar 10 sampai 15 menitan lah. Terus aku dari rumah itu biasanya berangkat jam 6 pas. Tapi aku gak langsung ke sekolah, masih jemput gebetan lah. Sebut aja namanya Tia.
Dari rumahku ke rumahnya Tia ini nggak ada masalah. Tapi dari rumahnya Tia menuju ke sekolah, itu motor mati hidup, mati hidup. Nanti kalau ada kemacetan dikit atau pelan-pelan dikit mati. Jadi nyetirnya tuh nyut-nyutan, nyut-nyut. Sampai si Tia ini bilang, kenapa motormu rusak kah? Masa motor baru rusak? Terus aku bilang, nggak tahu juga nih kenapa ini motor. Karena motorku tadi mati hidup, akhirnya nyampe sekolah itu udah jam 6.50. Tadi kan masuknya sekolahku itu jam 6.45. Jadi hitungannya udah telat. Di sekolahku itu benar-benar ketat peraturannya. Persyaratan yang boleh kita masuk itu manggil orang tuanya ke sekolah. Jadi si Tia nelpon orang tuanya, tapi aku lebih memilih bolos karena udah mager tadi kan ya. Kampretnya pas perjalanan pulang ke rumah itu motor kumat lagi, dundutan lagi, mati lagi, dundutan mati lagi, sampai macet kan di situ. Dan ditanyain lah sama sopir angkot waktu itu, angkot kenapa mas motornya habis bensin mungkin gitu. Aku jawab aja mungkin pak gitu, padahal mereka nggak tahu aja kalau aku baru belajar pakai motor kopling. Sekarang pengalaman saat belajar nyetir mobil. Kalau ini udah kuliah. Awal-awal nyetir mobil belajar di tempat kursus yang direkomendasikan oleh saudara. Nah, itu ngambilnya 10 jam, jadi 5 pertemuan, totalnya 600.000. Tapi endingnya nggak aku terusin sampai habis, cuma datang 2 kali pertemuan kalau nggak salah waktu itu. Alasannya karena coachnya itu atau pelatih mobilnya itu kampret orangnya. Jadi pelatihnya ini bapak-bapak tatoan gitu. Nah, bapak ini sering istirahat dan sering makan. Maksudnya di sela-sela latihan sering kayak gitu. Seharusnya kan 2 jam itu nonstop full kita belajar nyetir. Jadi pas makan juga yang bayarin itu aku. Dan dia juga sering minta uang bensin. Padahal kan 600.000 itu udah full sama bensin dan gak termasuk uang makan. Karena uang makan pastinya dia dapat dari kantor, bukan dari customer mereka. Si pelatihnya ini ngasih tahu, tolong jangan dikasih tahu ke orang-orang kantor mas ya, masalah minta-minta uangnya ini. Dan karena aku nggak mau ribet orangnya, ya udah aku yain aja. Habis itu hari ketiga nah, aku nggak hadir tuh karena udah jengkel banget sama si pelatihnya tadi. Karena pertemuan 3 tadi aku nggak hadir, ditelepon lah sama si admin atau si ownernya. Aku beralasan dengan aku mau KKN. Terus kata si ownernya, apa mau dijadwalkan ulang? Terus aku bilang, nggak perlu karena aku KKN 1 bulan lebih. Nggak apa-apa diangusin aja. Singkat cerita belilah mobil orang tuaku. Waktu itu mendekati hari raya Idul Fitri. Mudiklah aku berdua sama mamaku. Dan ayahku mudik duluan pakai motor karena mau ke kerabat dulu katanya. Aku berangkatnya itu jam 3-an dini hari biar jalannya itu rada sepi. Habis itu ketemu tuh sama lampu merah. Seperti biasa aku berhenti. Lalu lampu pas udah hijau seperti biasa pula aku injek koplingnya full terus masukin gigi 1 kok mobilnya berat kayak agak ngangkat gitu. Terus tuh berulang aku hidupin nanti mati, hidupin mati lagi, hidupin mati lagi. Sampai di belakang itu udah pada tatit-tatit kan. Ditambah lagi kan aku paling depan tuh nyetirnya. Jadi aku hidupin lah lampu hazard biar mereka ngerti. Dan akhirnya yang di belakang itu udah pada nyalip duluan. Mamaku panik, bilang istighfar segala macem. Dan aku juga jadinya ikutan panik kan ya. Habis itu aku mikir apanya ya, ini bensin full tapi kok rada-rada gak ngangkat gitu pas mau digas gitu kan. Akhirnya mamaku minta tolong ke salah satu orang yang mau nyalip itu kan. Mamaku bilang gini, dek boleh minta tolong gak, ini periksakan mobilnya kenapa. Untungnya masnya ini baik, jadi dia lampu hijau dia bawa dulu mobilnya ke depan, habis itu dia lari nyamperin mobil kita.
Nah, diperiksalah sama masnya ini, menurut dia sih nggak ada apa-apa. Terus dia bilangin masnya yang tenang, jangan panik. Lalu dia ngasih contoh lah, ini tekan dulu koplingnya full, terus masukin ke gigi 1, baru angkat pelan-pelan koplingnya sambil nanti diegas. Pas ngeliatin masnya meraktekin masukin ke gigi 1 koplaknya, aku baru sadar kalau dari tadi itu aku masukinnya ke gigi 5. Jadi pantesan mobilnya nggak ngangkat-ngangkat. Kampret. Singkat cerita udah sampailah ke kampung halaman. Nah, dari kejadian itu aku trauma, jadi sampai sekarang aku nggak pernah lagi belajar mobil. Jadinya mobilnya nganggur di rumah. Itu dia pengalaman konyolku saat awal-awal belajar mengemudi atau nyetir. Sekarang gimana pengalaman kalian?